Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Pada kesempatan yang berbahagia pada malam kali ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita, sekaligus mentor yang akan memandu Bapak Ibu semua, sehingga kita sama-sama berdoa semoga dengan ikhtiar ini dimudahkan untuk bisa lulus pada tes P3K yang akan sebentar lagi. Izin saya akan menyampaikan susunan acara pada kegiatan malam hari ini. Yang pertama yaitu sekarang kegiatan sedang berlangsung. Kemudian sebentar ada pembacaan doa sebelum dimulai dan peraturan yang harus diikuti. Yang pertama, Bapak dan Ibu harus mengikuti dengan baik dan mengaktifkan video Zoom Bapak Ibu semua. Kemudian wajib mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Kemudian selanjutnya materi akan dibawakan oleh Kak Happy Kurniati Sulaiman, sarjana keperawatan, nurse magister keperawatan. Sebelum kita mulai, sebelumnya saya akan sedikit membacakan riwayat beliau bahwa Kak Happy Kurniati Sulaiman ini merupakan asal dari Buton Utara ya, Sulawesi Tenggara. Beliau alumni Nurse Institut Raja Wali Bandung tahun 2015 kalau nggak salah ya. Kemudian beliau melanjutkan Magister Keperawatan Medical Beda pada Universitas Gajah Mada tahun 2018. Dan Kak Happy juga ini pemilik Apotek Warka Farma Buton Utara. Dan sudah sering menjadi mentor pada kegiatan-kegiatan dalam menghadapi untuk tes PNS maupun tes P3K ini. Jadi saya harapkan kepada Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan dengan baik, sehingga hasilnya bisa maksimal. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Kak Happy Kurniati Sulaiman untuk membawakan materi pertama pada kegiatan malam hari ini. Pada Kak Happy saya persilahkan. Oke, terima kasih ya Fitri ya. Ini Fitri junior saya yang paling dari mana saja ini semuanya. Mungkin bisa beberapa aktifkan speakernya untuk menjawab. Halo. Halo. Oh, dari mana Pak? Halo. Halo Ibu, saya Iswantini Bu dari RSUD Al-Ihsan. Oh, di mana itu Bu? Di Balai Endah Bu, Bandung, Kabupaten Bandung. Oh, iya. Termasuk lama saya di Bandung waktu itu. Dingin Bandung. Iya Bu. Halo. Ini salam kenal ya Bu. Iya, salam kenal. Halo Bu. Halo, Assalamualaikum. Iya, Bu Sri. Dari mana Bu Sri? Perkenalkan saya Sri Atun. Panggilnya Atun aja Bu, nanti ada yang Bu Sri yang lainnya soalnya. Jadi panggil Bu Atun ya. Ya, saya dari Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan juga. Iya, boleh. Dari mana lagi nih biar kita santai ya untuk pertemuan pertama ini. Mungkin kalau ke materi yang agak beratnya mungkin belum ya. Ada mungkin sampai 10 kali pertemuan ya. Jadi yang pertama ini kita masih lebih ke bagaimana caranya untuk tips dan trik untuk
menaklukkan soal-soal P3K 2022 ya. Kalau misalkan ada yang mau kenalan boleh nih, yang lewat chat boleh ya. Perkenalkan sebelumnya tadi Fitri sudah sudah jelaskan, saya Happy Kurniati Sulaiman, sarjana keperawatan, nurse, magister keperawatan Pendidikan Muda. Saya lulusnya di UGM tahun 2018. Kemudian saya juga ikut tes pegawai negeri, sekaligus pada saat itu sudah mulai buka bimbingan belajar sampai dengan saat ini. Cuma kalau yang via Zoom ini baru sekarang ya, untuk bimbingannya biasanya lewat chat atau langsung. Saya minta kepada Fitri untuk pertemuan pertama kita Zoom dulu biar kita bisa saling sharing, saling kenal lebih jauh. Ini boleh ya, saya langsung share materi ya, Fitri ya? Ya Kak, sudah saya jadikan co-host. Nah, untuk yang P3K tahun 2022 ini sebenarnya tidak jauh beda dengan tahun sebelumnya. Nah, untuk tahun sebelumnya sudah ada yang pernah ikut tes P3K di sini? Belum. Ada yang sudah pernah ikut? Belum. Belum ya. Nah, sekarang untuk yang sebentar saya cek. Yang tahun 2022 ini sebenarnya perbedaannya tidak terlalu banyak dengan tahun 2021. Ini bisa dicatat untuk potensi diujikan sendiri itu ada 4 jenis. Yang pertama ada uji kompetensi, tes kompetensi ya, kemudian sosial kultural, manajerial, dan wawancara. Ini 4 ini yang akan diujikan di P3K tahun 2022. Ya. Untuk yang kompetensi ini biasanya soal-soalnya tentang kesehatan ataupun tentang ujian kompetensi seperti biasa ya. Kalau kita mau ujian kompetensi itu soalnya ini kompetensi. Itu terdiri dari 90 nomor. Nah, kemudian sosial kultural ini juga terdiri dari 25 nomor, manajerial 20 nomor, dan wawancara 10 nomor. Untuk yang hari ini, malam ini, saya belum menjelaskan tentang kompetensi ya, karena dia agak banyak dan agak berat. Untuk malam ini saya jelaskan 3, yaitu tentang sosial kultural, tes manajerial, dan tes wawancara. Nah, di sini kita lihat ya, ini Permen Pan RB nomor 29 tahun 2021 sama ya. Di materi sosiokultural ini ada 4 hal yang dipelajari atau yang akan masuk dalam soal. Yang pertama yaitu kepekaan terhadap perbedaan budaya. Jadi materi sosiokultural itu tentang kepekaan terhadap budaya. Bagaimana cara kita menanggapi perbedaan budaya yang ada di Indonesia, karena budaya Indonesia itu sangat banyak ya. Kemudian yang kedua itu tentang kemampuan berhubungan sosial. Bagaimana kita berhubungan sosial dengan manusia dan dengan lingkungan. Yang ketiga, kepekaan terhadap konflik. Jadi bagaimana cara kita mengatasi konflik atau masalah yang ada di lingkungan kerja ataupun lingkungan sekitar kita. Dan yang keempat ada empati. Ini materi sosiokultural yang akan muncul di soal P3K. Kemudian yang berikutnya ada tes kompetensi manajerial. Tes kompetensi manajerial ini yang pertama itu tentang integritas. Jadi teman-teman ini perlu hafal ya, kalau integritas itu adalah sifat yang jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Ini adalah integritas. Kenapa ini perlu dikuasai? Karena ASN itu harus mempunyai sifat yang integritas. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan tentang integritas, usahakan teman-teman menjawab poin yang
ada kata jujurnya dulu. Ya. Kemudian yang kedua, materi kompetensi manajerial ini ada kerjasama. Yang ketiga, ada komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. 7, mengelola perubahan. 8, pengambilan keputusan. Ini jenis-jenis soal yang akan masuk pada tes manajerial. Nah, di sini kita bisa lihat nilai ambang batas dan bobot ya. Kalau perbedaan tahun lalu dengan yang sekarang, ini kecepatan enggak teman-teman? Ini kita perhatikan nilai ambang batas dan bobot ya. Untuk yang teknis, ya, yang teknis ini seleksi kompetensi teknis. Ini terdiri dari 90 nomor. Nah, 90 nomor ini adalah soal-soal tentang kesehatan atau tentang perawat. Kalau misalkan kita ada perawat, maka di seleksi kompetensi teknis soal 90 nomor tentang teknis ini adalah soal-soal seperti uji kompetensi. Ya, bisa dipahami ini? Tentang teknis ini tentang uji kompetensi. Seleksi kemudian yang kedua adalah ada tes manajerial. Ini 25 nomor. Kemudian tes sosial kultural ini 20 nomor dan wawancara. Nah, bisa kita lihat teknis ini 90 nomor, nilai ambang batasnya terlampir. Seperti keputusan menteri, kalau yang ada STR-nya nilai ambang batasnya 0, ya. Maksudnya nilai ambang batas 0 itu artinya tidak ada nilai ambang batas. Artinya dia menjawab berapapun itu lulus kalau misalkan dia kuotanya misalkan 5. Kemudian dilihat siapa yang paling tinggi poinnya, maka itu yang lulus. Kalau misalkan dia tidak menggunakan STR, nilai ambang batasnya 158. Kalau misalkan begini ya, bobotnya 5, kemudian kalau salah bobotnya 0. 5 kali 90 berarti nilai maksimalnya 450. Jadi tidak ada nilai ambang batas. Walaupun nilainya hanya 130, nilainya hanya 150, itu tetap masuk. Nanti akan dikumulatifkan dengan nilai tes manajerial sosial kulturalnya dan tes wawancaranya. Jadi untuk perawat, karena punya STR, maka dia tidak mempunyai nilai ambang batas. Ya, tidak mempunyai nilai ambang batas untuk teknis. Semua yang ada STR mempunyai nilai ambang batas. Kalau misalkan dia yang non STR, maka dia hanya sampai 158. Kalau poinnya di bawah 158 berarti dia tidak lulus ya. Kalau perawat walaupun hanya 30 poinnya, 50 poinnya itu dianggap lulus. Nah, kalau untuk tes manajerial ini 25 nomor. Nah, untuk pilihan gandanya, kalau di teknis tadi ini pilihan gandanya A, B, C, sampai E ya. Jadi kalau salah, 0. Kalau benar, 5. Kalau untuk tes manajerial, dia jumlah soalnya 25. Paling tinggi nilainya 4. Paling rendah nilainya 1, tidak menjawab 0. Soalnya ini hanya sampai D dia, kalau tes manajerial. Jadi pada saat soalnya nanti itu ada tes teknis, tes manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Untuk sosial kultural ini soalnya hanya 20 nomor. Dia pilihan gandanya A, B, C, D, sampai E. Paling tinggi poinnya 5, paling rendah 1. Tidak menjawab 0. Ini kalau tes PNS ini kayak seperti TKP ya. TKP. Jadi dia jawab, tidak ada jawaban yang salah, tapi kalau menjawab ada poin yang tinggi, satu poin yang rendah. Akhir ada tes wawancara. Namun tes wawancaranya ini juga menggunakan pilihan ganda. Pilihan gandanya itu pilihannya A, B, C, D. Kalau benar poinnya 4 dan paling rendah poinnya 1, tidak menjawab poinnya 0. Nah, mungkin di sini ada pertanyaan tentang nilai ambang batas dan bobotnya. Yang kurang paham maksudnya? Ya. Izin Bu. Ya. Kalau artinya dari penjelasan tadi, kalaupun kita jawab salah tidak menjadi pengurang ya Bu ya? Iya, tidak menjadi pengurang. Hanya dia jawabannya 0 saja.
Jadi lebih bagus kita menjawab ya. Ya betul, soalnya pernah dengar katanya kalau ngejawab salah jadi berkurang nilainya, jadi takut salah. Bukan berkurang, hanya kalau misalkan pilihannya dapat poin yang rendah, maka poinnya juga jadi rendah. Misalkan di A poinnya 5, B poinnya 4, C poinnya 3, terus kita milih yang C poinnya 3, maka kita hanya dapat yang 3. Nanti itu akan dikumulatifkan. Jadi tidak ada pengurangan ya kalau tidak menol. Mungkin ada lagi pertanyaan? Sudah jelas ini nilai ambang batas 0? Sudah jelas? Jadi nanti untuk tips dan trik, jadi teman-teman kita bisa lihat untuk nilai ambang batas manajerial dan sosial kultural ini 130. Jadi teman-teman ini harus sampai di angka 130. Kalau misalkan teman-teman ini tidak sampai di angka 130, walaupun nilai teknisnya ini maksimal 450, tetap saldo teman tidak dinyatakan lulus. Ya. Jadi nilai tes manajerial dan sosial kulturalnya ini teman-teman harus sampai 130. Ini digabung dia ya. Namun kalau untuk tes manajerial dia pilihannya A sampai D. Kalau sosial kultural pilihannya sampai E. Jadi kalau teman-teman kita ambil yang paling tingginya 4, manajerial 4, kemudian berarti poin setelah 4 adalah 3 ya. 3 kali 25, misalkan kita menjawab semua tes manajerialnya ini poin 3. Poin tingginya kan 4 ya. Tapi kita menjawab di poin 3. Poin 3 kali 25 nomor itu 75 ya. 75. Untuk sosial kulturalnya poin paling tingginya 5. Mungkin kita menjawab kebanyakan poin 4. 4 kali 20 itu berapa? 80 ya. 80 tambah 75 sekitaran berapa? 155, masih lulus ya kalau teman-teman tidak menjawab poin dengan benar paling tinggi ya. Kalau misalkan teman-teman manajerialnya menjawabnya 4 semua, sosial kulturnya 5 semua, nah poinnya itu 200. Namun nanti kita akan pakai tips dan triksnya dengan sistem eliminasi. Jadi teman-teman kemudian ada juga tes wawancara nih. Tes wawancara ini hanya 10 nomor. Tes wawancara 10 nomor, paling tingginya 4, paling rendahnya 1. Jadi teman-teman kalau misalkan hanya menjawab di tertinggi kedua yaitu poin 3 kali 10 berarti 30. Jadi lulus juga ya teman-teman. Yang penting jangan kurang dari 24. Kalau tes manajerial tambah tes sosial kulturalnya itu harus 130 ya. Jadi nanti sekalipun ini nilai teknisnya tinggi tapi manajerial sosial kultural dan wawancaranya ini tidak sampai passing grade, maka ini dianggap tidak lulus. Masih ada yang dibahas mungkin sebelum kita beralih? Masih ada yang perlu ditanyakan tentang nilai ambang batas dan bobot? Sudah dipengerti? Ngerti, Jadi, Bu. ya. Untuk total soal semua 145 ya. Saya ulangi ini total soalnya 145. Jadi untuk tes wawancaranya juga dalam bentuk pilihan ganda. Bisa kita lanjut ini? Bisa lanjut? Ya, Bu, lanjut, Bu. Ya, Bu, lanjut. Nah, untuk yang seperti yang saya jelaskan di awal bahwa pada malam ini kita belum belajar soal teknik ya. Karena teknik ini dia butuh berkali-kali pertemuan dan ada malam ini kita pemanasan dulu untuk menjawab soal manajerial, sosial kultural
tutor dan wawancara. Satu tutor dan wawancara ya. Kita menjawab, kita berusaha malam ini untuk memahami soal-soal yang masuk di mana soal manajerial, mana sosial kultural, dan mana yang maksud dalam soal wawancara. Nah, teman-teman ini untuk menjawab. Gimana Bapak Ibu? Sambil menunggu kembali ke Zoom ya. Silakan kalau dalam proses penyampaian materi mungkin yang mau ditanyakan silakan. Sorry, ini terlempar dari jaringan. Iya, silakan Kak dilanjut. Kalau sudah. Bentar ya. Oke. Ini bisa dilihat soalnya ya, ini merupakan contoh tes manajerial. Nah, di sini rekan kerja Anda berhasil naik jabatan. Dia bergabung selama 2 tahun terakhir, sedangkan Anda sudah memasuki tahun kelima. Sikap Anda, yang pertama A itu takdir setiap orang berbeda-beda, kemudian D, saya turut bahagia dan bekerja lebih giat agar naik jabatan. C, saya berusaha lebih giat introspeksi diri dan belajar padanya. D, mungkin dia dekat dengan atasan dan dapat promosi. Ini menurut teman-teman yang mana ini? A, B, C, atau D? D. Yang mana? Yang B, Bu. Yang B, ada opsi yang lain? C. Cendol, C. cendol, B dan C. B dan C. cendol, Bu, cendol. Oh ya, cendol. Enak cendol ya. Enak, Bu. Sakit. Ya, sekarang kita berusaha untuk pahami soal ya. Rekan kerja Anda berhasil naik jabatan. Dia bergabung selama 2 tahun terakhir. Sedangkan Anda sudah masuki tahun kelima. Wah, ini kita sudah 5 tahun kerja, teman baru 2 tahun, tapi sudah naik jabatan. Jadi enggak ini. Jawaban yang pertama, takdir setiap orang berbeda-beda. Ini kita eliminasi ya. Jadi ini kalau untuk menjawab soal-soal P3K, kalau saya itu pakai trik untuk eliminasi. Jadi kalau sisa tinggal 2 jawaban, itu artinya kita dapat poin yang 3 atau 4 atau 4 atau 5. Kalau itu semua kita lakukan, insya Allah lulus ya. Takdir setiap orang berbeda-beda. Kita eliminasi ya. Ini berarti dia tidak ada usaha. Ini dia pasrah saja terhadap keadaan. Yang kedua, saya turut bahagia dan bekerja lebih giat agar naik jabatan. Ini kita keep ya, artinya jawabannya bisa diterima. Kemudian yang C, saya berusaha lebih giat, introspeksi diri dan belajar padanya. Ini juga kita keep karena jawabannya positif. Yang D, mungkin dia dekat dengan atasan dan dapat promosi. Ini kita eliminasi. Jadi jawabannya antara B dan C. Tapi yang poin tinggi di sini, poin 4 adalah C ya. Ya. Yang poin tinggi adalah C ya. Kalau C ini poinnya 4, sementara kalau di B ini poinnya 3. Saya turut bahagia dan bekerja lebih giat agar naik jabatan. Harusnya dia berusaha lebih giat
introspeksi diri di mana kesalahannya, kenapa bisa lebih duluan yang jabatan yang bekerja dalam waktu 2 tahun. Kemudian belajar padanya kenapa sampai teman yang baru 2 tahun ini bisa naik jabatan. Kita lanjut di soal nomor 2. Yang kedua, soal nomor 2. Jika Anda dihadapkan pada suatu masalah sebagai seseorang yang berintegritas, seperti saya jelaskan tadi, bahwa berintegritas ini adalah penting dalam pegawai negeri. Sikap yang paling Anda utamakan adalah A. Jujur dalam menyelesaikan setiap masalah. B. Bertanggung jawab menyelesaikan masalah sampai selesai. C. Bekerja keras dan giat hingga tujuan tercapai. D. Adil dalam menentukan setiap tindakan. Ini juga merupakan tes manajerial. Menurut teman-teman ini yang mana ini yang benar? A. Ada lagi pilihan jawaban lain? Diingat kalau tes integritas itu berarti adalah tes manajerial ya. Boleh. Integritas itu apa tadi? Mungkin ada yang bisa jelaskan? Bertanggung jawab menyelesaikan masalah. Nah, kita lihat ya. Kita lihat di slide sebelumnya. Nah, ini tentang manajerial ya, manajerial. Integritas itu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Tidak, ini integritas ini semua ya, semua. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Jadi yang pertama itu adalah kejujuran. Nah, yang pertama itu adalah kejujuran. Kalau kita lihat dari soalnya, A. Jujur dalam menyelesaikan setiap masalah. Ini ya, yang benar adalah A. Jujur dalam menyelesaikan setiap masalah. Bertanggung jawab juga masuk, tapi yang prioritas di sini adalah jujur terlebih dahulu. Bertanggung jawab ini merupakan, adil juga masuk ya dalam integritas. Bekerja keras juga masuk dalam integritas. Namun, kalau ada pertanyaan seperti ini di mana semuanya benar, maka kita lihat mana yang lebih prioritas, mana yang lebih pertama. Jadi yang lebih pertama itu adalah jujur. Jadi jawaban yang poin yang paling tinggi di sini adalah jujur. Bertanggung jawab juga boleh, tapi bertanggung jawab ini poinnya 3. Kalau bekerja keras, poinnya 2, dan adil ini poinnya 1. Bisa dimengerti sampai sini? Untuk masalah integritas? Boleh kita lanjut ya. Nah, kita lanjut. Suatu hari Anda mendapatkan kesempatan menjadi panitia dalam acara internasional. Saat acara ini merupakan soal sosial kultural ya. Saat acara pembukaan, Anda ditugaskan menjadi tim menyambut peserta. Anda melihat banyak peserta dengan perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa, dan perbedaan pakaian adat. Sikap Anda, A. Bersemangat melihat peserta yang unik, B. Bersimpati kepada peserta yang minoritas, C. Biasa saja karena perbedaan adalah hal yang wajar, kemudian D. Cenderung pada kelompok mayoritas, dan E. Tidak peduli dan fokus bekerja. Teman-teman ini jawabnya apa ini? Ini merupakan soal sosial kultural ya. Ada yang jawab C? Mungkin bisa disebut jawabannya. Kalau bersemangat melihat peserta yang unik, betul tidak? Kalau jawaban A. Bu. Ada yang jawab A? B, Bu, B. B, ada juga yang lain? Ada yang jawab B? Ada siapa lagi? Antara C dan E. Antara C dan E, ada lagi yang lain? C, Bu. C ya. Oke, sekarang kita lihat. Kita lihat ini, suatu hari Anda mendapatkan kesempatan menjadi panitia dalam menyambut acara internasional. Ini acara internasional ya. Saat acara pembukaan, Anda ditugaskan menjadi tim penyambut peserta.
Anda melihat banyak peserta dengan perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa, dan perbedaan pakaian adat. Ini masuk di tes sosial kultural. Jadi kalau lihat ada pilihan A, B, C, D, dan E, ada pilihan sampai E, ini berarti tesnya sosial kultural. Karena dia kalau benar poinnya 5, dan kalau paling rendah poinnya 1. Yang pertama kita lihat bersemangat melihat peserta yang unik. Ada yang jawab ini? Ada A kayaknya. Oh, A ini kalau saya ini eliminasi ya. Berarti kalau peserta yang tidak unik berarti tidak semangat dong. Loyo-loyo ya. Jadi tidak boleh kita hanya bersemangat melihat peserta yang unik. Jadi karena kita sebagai panitia, jadi kita harus bersemangat terhadap semua peserta. Karena di sosial kultural itu tidak boleh ada perbedaan ras, perbedaan warna kulit, perbedaan masa, itu tidak boleh. Yang kedua, bersimpati pada peserta yang minoritas. Ada yang jawab ini? Bersimpati pada peserta yang minoritas? Ya. Ini juga Saya, Bu. ini juga kita eliminasi ya. Kita tidak boleh ya. bersimpati. Ini kalau bersimpati pada peserta yang minoritas ini kan pesertanya kan acara internasional, Ibu, ya. Teman-teman, ini acara internasional. Jadi kalau misalkan dia negaranya jauh, otomatis dia hanya sedikit dong yang datang, ya. Jadi bukan berarti dia tersisihkan. Ini mungkin karena jaraknya yang terlalu jauh. Jadi utusannya datang hanya sedikit. Nah, kemudian yang ketiga, biasa saja karena perbedaan adalah hal yang wajar. Ini kita keep ya jawabannya ya. Mungkin bisa ya. C ini ya. Ini teknik kita menjawab ini adalah kita mengeliminasi. Yang D, cenderung pada kelompok mayoritas. Ini ada yang jawab tidak ini? Cenderung pada kelompok yang mayoritas. Ini juga tidak boleh ya, kita eliminasi. Yang ada jawab E tadi ya, tidak peduli dan fokus bekerja. Jadi di sini ada 2 jawaban yang bisa kita keep, yaitu biasa saja karena perbedaan ada hal yang wajar, dan tidak peduli dan fokus bekerja. Namun teman-teman, dalam menjawab soal P3K biasa, kita tidak boleh ada kata-kata yang auranya itu negatif atau gelap. Seperti Asma ini tidak peduli, ini auranya negatif ini ya. Yes. Ini memang benar, kita fokus bekerja, namun ada kata tidak peduli. Tidak peduli ini sebenarnya tidak bisa ya. Kalau fokus bekerja boleh, tidak peduli itu tidak bisa. Jadi, kalau menurut saya, berdasarkan ini soalnya soal-soal yang muncul tahun kemarin ya. Ini menurut saya jawabannya ini adalah C. Paling tinggi ya, biasa saja karena perbedaan adalah hal yang wajar. Ya. Kalau E ini mungkin poin 4 ini. Kalau C ini poin 5, E ini poin 4. Ya. Bisa kita lanjut ya. Ya, Bu. Lanjut. Soal berikut. Suatu hari Anda berkenalan dengan seseorang. Setelah beberapa jam berlalu dengan perbincangan, Anda dapat menyimpulkan bahwa orang tersebut adalah seseorang yang tidak mendukung setiap tindakan pemerintah. Dia mengajak Anda untuk bergabung membentuk kelompok untuk memberontak pada pemerintah dan meminta kemerdekaan. Dia mengaku sudah mendapatkan banyak pendukung dan dalam waktu yang dekat akan menjalankan aksinya. Sikap Anda. Yang pertama, A, ikut karena takut dicelakai. Ikut karena takut dicelakai. B, menentang dengan keras karena hal tersebut dapat memecah belah. C, merekam pembicaraan dan melaporkannya kepada pihak berwajib agar ditindaklanjuti. D, bersikap netral dan menunggu siapakah pemenangnya. Dan E, meninggalkan mereka karena tidak mau terlibat. Silakan dijawab teman-teman semua. Ini kira-kira Bu, D. C, D. Mantap ini D ya. D. Siapa lagi jawabannya? C, Bu. C ya. Ini kita bisa lihat, suatu hari Anda berkenalan dengan seseorang. Setelah beberapa jam berlalu dengan perbincangan, Anda menentukan bahwa tersebut tidak mendukung. Dia mengajak Anda, di sini poinnya dia mengajak Anda untuk bergabung, untuk memberontak. Kemudian dia mengaku juga sudah mendapatkan banyak pendukung. Dalam waktu dekat akan menjalankan aksinya. Ikut karena takut dicelakai ini bukan sikap kita sebagai ASN ya. Kemudian yang kedua, menentang keras karena hal tersebut dapat memecah belah. Ini boleh ya.
Yang C, merekam pembicaraan dan melaporkannya kepada pihak berwajib agar ditindaklanjuti. Ini juga boleh. Bersikap netral dan menunggu siapakah pemenangnya, ini kita eliminasi ya. Ya. Kemudian E, meninggalkan mereka karena tidak mau terlibat. Ini juga kita Eliminasi. Kenapa kita eliminasi meninggalkan mereka karena tidak mau? Ini bersikap tidak peduli ya. Padahal integritas itu adalah peduli. Antara B dan C, menentang dengan keras karena hal tersebut dapat memecah belah. Ini sebenarnya boleh dipilih poinnya tinggi kalau misalkan kita di sini tidak terlibat. Nah, sementara di sini dia mengajak kita, berarti di sini kita sudah terlibat di sini. Kalau pilihan yang paling tinggi B ini, kalau kita ini baru mendengar dari orang lain, baru isu, baru gosip, nah ini boleh B. Tapi karena di sini dia sudah mengajak kita untuk bergabung, untuk memberontak pada pemerintah dan minta kemerdekaan, dia sudah meminta dukungan, maka yang benar adalah C. Ya. Jadi kita harus ada tindakan untuk melawan seseorang yang berontak terhadap pemerintah. Ini merupakan tes manajerial. Ini tes sosial kultural ya. Sekarang kita masuk di tes manajerial. Suatu hari Anda mendapatkan tawaran mengerjakan sebuah proyek dengan bayaran yang fantastis. Syaratnya adalah tidak sedang bekerja, sedangkan Anda berprofesi sebagai karyawan kontrak. Tindakan Anda adalah, pertama, menolak tawaran tersebut karena tidak memenuhi syarat. B, meninggalkan pekerjaan saat ini karena lelah bekerja di bawah tekanan. C, menerima tawaran tersebut karena gajinya lebih besar. D, menerima tawaran tersebut dan mengatakan saya tidak sedang bekerja. Yang mana ini teman-teman? A. Bu. Iya ya, kita lihat ya. Suatu hari mendapatkan tawaran. Kalau misalkan di dunia nyata ini bukan di soal itu, jawabannya apa ini teman-teman? C. Kalau bukan C ini D ya. Kalau misalkan di dunia nyata ya. Jadi kita lihat di sini untuk profesi sebagai karyawan kontrak, tindakannya adalah menolak tawaran tersebut karena tidak memenuhi syarat. Ini bisa. Ini kita bersikap jujur ya. Integritas kalau soal-soal tes manajerial itu adalah integritas. Yang pertama itu adalah jujur, bertanggung jawab, adil. Meninggalkan pekerjaan saat ini karena saya lelah bekerja di bawah tekanan. Ini kalau di soal ini tidak boleh ada keluhan sebagai pegawai negeri. Kemudian C, menerima tawaran tersebut karena gajinya lebih besar. Ini juga tidak bisa. Kemudian D, menerima tawaran tersebut dengan mengatakan saya tidak sedang bekerja. Ini tidak boleh berbohong ya. Jadi yang benar adalah pilihan paling tinggi adalah poin A. Kita lanjut di soal berikutnya. Suatu hari Anda mendengar keributan. Ternyata keributan tersebut berasal dari tetangga Anda yang sedang bertengkar dengan pasangannya. Anda melihat terjadi tindak kekerasan yang dapat saat pertengkaran berlangsung. Sikap Anda adalah yang pertama, berusaha memahami kedua belah pihak. B, tidak ambil pusing karena itu urusan rumah tangga mereka. C, mengambil beberapa bukti dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. D, menengahi pertengkaran tersebut agar tidak berlanjut dengan kekerasan yang lebih parah. E, mengumpulkan warga sekitar agar menjadi saksi. Ada yang bisa jawab ini? Yang paling tinggi? D. Ada yang kita lihat berusaha memahami kedua belah pihak ini bisa dijadikan jawaban benar tidak? Berusaha memahami keadaan kedua belah pihak. Ini kita lihat tetangganya sedang bertengkar ya, ini sedang bertengkar ini. Kalau sedang bertengkar ini berarti kita tidak bisa lagi untuk berusaha memahami ya, karena mereka ini sudah bertengkar. Yang kedua, tidak ambil pusing karena itu rumah tangga mereka ini tidak boleh. Karena ini adalah kepekaan kita terhadap konflik. C, mengambil beberapa bukti dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Ini bisa tidak? C. Bukan kapasitas. Bukan kapasitas, boleh. Jadi ini bukan kapasitas kita ya untuk mengambil beberapa bukti. Yang D, menengahi pertengkaran tersebut agar tidak berlanjut dengan kekerasan yang lebih parah. Betul. Mengumpulkan warga sekitar agar menjadi saksi. Nah, ini kan kalau orang bertengkar pasti warga sudah berkumpul ya. Jadi tidak perlu kita mengumpulkan warga. Jadi jawaban yang poin 5 adalah D.
Anda seorang karyawan sebuah perusahaan. Direktur perusahaan selalu meliburkan semua karyawan saat Idul Fitri dan Idul Adha. Anda seorang non-Muslim. Sikap Anda adalah apa di sini? Anda seorang karyawan sebuah A. perusahaan. Sangat setuju. Sebuah Bu. rumah sakit misalkan ya. Direktur rumah sakit selalu meliburkan semua karyawan saat Idul Fitri dan Idul Adha. Anda seorang non-Muslim. Ya, kalau ada pilihan sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju ini pilihannya adalah kalau bukan sangat setuju berarti sangat tidak setuju. Jadi meliburkan semua karyawan saat Idul Fitri dan Idul Adha ini merupakan hal yang positif ya, karena direktur perusahaan meliburkan semua karyawan saat hari besar. Maka sikap kita adalah sangat setuju. Jadi jawabannya adalah A. Jawabannya A ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah, ada yang bisa tebak ini soal manajerial atau sosial kultural? Ini sudah bisa dibedakan belum mana soal manajerial atau mana soal Sosial kultural, Bu. Sosial kultur. Kalau yang soal yang A, B, C, D, E, ini merupakan soal Sosial kultur. kultural ya. Ya. Terus harus kita Anda mengikuti kegiatan reuni bersama teman kuliah Anda. Teman Anda mengajak mencicipi menu favoritnya. Setelah Anda melihat menu yang dimaksud ternyata menu tersebut menurut agama Anda. Reaksi Anda adalah, ini mau dicoba tidak? Tidak ya. Tidak mencoba dan menjelaskan yang lain jujur ini boleh. Kemudian yang mencoba dan mengatakan tidak suka ini boleh. Kemudian tidak mencoba dan mana teman saya ini. Jadi teman-teman yang mana ini? Yang B, D atau E? D. Yang mana ini? B. Pilihan B. Bolu. Jaringan kayaknya ya. Sepertinya ibunya terlempar jauh ke buton. Ya, bukan. Tapi udah nyampe. Iya. Aku masih di ini, Bu, di Tangerang Selatan. Oh, belum berangkat ke Sulawesi? Belum. Oh, kirain kemarin udah pamit. Masih mau di Tangerang. Telepon Bu Intan. Aku masih mau ke Jawa Tengah besok, Bu. Kemana lagi Semarang? Ke Purbalingga ada nikahan. Oh, pantes. Buatun, wilujeng, buatun. Ibu Iswan nujunan, Bu Iswan. Wilujeng ada ngutin ngobrol. Aduh, siap-siap. Kemarin teh Mbak Fitri teh udah pamit di grup, mau terbang, udah save like gitu. Hari PT ayaknya di Tangerang. Ya, Kak, sudah bergabung kembali. Ya. Ya teman-teman nih jawabannya apa ini? B. B, Bu. Share screen ulang, Bu.
Halo. Halo, Bu. Ya, ini jawabannya yang mana ini? Poin tinggi B, D, Yang atau B, Bu. B ya. D ini juga poin 4, poin 4, D poin 3 ya. Sama-sama tidak mencoba, hanya alasannya yang berbeda. Kalau ini alasannya dengan jujur boleh. Kalau tidak suka, lagi-lagi tidak boleh kita mengatakan kalimat yang negatif. Kalau mencerami masa ini boleh, tapi tidak pada saat itu ya. Dan mungkin ada yang bisa bantu baca soal nomor 4 mungkin? Ada yang mau bantu baca? Boleh, Bu. Ya. Anda merupakan salah satu guru di sekolah maju terus. Guru diganti Anda- perawat saja ya, Guru. Oke. Anda merupakan salah satu perawat di rumah sakit Al-Ihsan. Anda memiliki banyak rekan perawat dengan karakter yang berbeda-beda. Ada yang cuek, ada yang ramah, ada yang sering berkomentar atas apapun, dan lain sebagainya. Pada saat rapat berlangsung, Anda memberikan pendapat, akan tetapi salah satu rekan Anda menyanggah pendapat Anda. Reaksi Anda adalah kesal karena dia memotong pembicaraan, berharap ada yang menyanggah pendapatnya agar dia mengerti perasaan saya, menjadikan sanggahannya sebagai bahan evaluasi, menerima dan mendengarkan sanggahannya. Setiap orang berhak melakukan sesuatu yang dikehendaki. Nah, Bu Atun ini jawabannya yang mana ini kalau menurut Bu Atun? Saya D, Bu. C. D, D. C. C, Bu. Charlie. C. Oke. Nah, yang kita cek satu-satu ya. Kesal karena dia memotong pembicaraan saya, ini kita eliminasi, nggak usah. Berharap ada yang menyanggah pendapatnya agar dia mengerti perasaan saya, ini nggak usah ini. Kemudian menjadikan sanggahannya sebagai bahan evaluasi boleh, menerima dan sanggahannya boleh. Setiap orang berhak melakukan sesuatu mereka Boleh. yang kehendaki, boleh. Yang pilihan poin paling tinggi adalah apa ini? C. C. Kenapa C? Kenapa bukan D? Kalau menerima dan sanggahannya ini bukan berarti tidak ada inovatif ya, tidak ada solusi kita terhadap pada saat rapat kita memberikan pendapat. Jadi sebagai seorang pegawai negeri atau P3K nanti menjadikan sanggahannya sebagai bahan evaluasi, kita harus berbuat sesuatu yang positif ya, positif dan memberikan solusi. Jadi C. Yang D ini poinnya 4, yang E ini poinnya 3 ya. Kita tidak bisa hanya menerima, tapi kita juga harus lanjut. Ada yang bisa bantu baca lagi, silakan. Boleh, Bu. Ya. Nomor 5, suatu hari Anda mendapatkan pelecehan dan kekerasan dari orang tak dikenal. Mereka juga mengambil barang-barang berharga milik Anda. Sikap Anda adalah A. Trauma dan tidak mau bergaul. B. Melupakan hal tersebut dan berdoa. Berdoa semoga tidak terulang lagi. C. Tidak berpergian lagi tanpa teman. D. Melaporkan ke pihak berwajib. E. Mengupat dan merasa kesial. B. Ya. D. Delta. D. Ke pihak Dodol. berwajib. Dodol. D, Bu. Untuk A kita eliminasi ya, B kita eliminasi, kemudian C boleh, kemudian E tidak. Jadi yang poin tertinggi itu adalah melaporkan kepada pihak yang berwajib ya, agar teman kita tidak terulang lagi hal yang sama. Kemudian poin berikutnya, poin yang keempat itu adalah tidak berpergian lagi tanpa teman ya. Ini poin yang 4, yang D ini adalah poin yang kelima. Jadi kalau kita menjadi korban, kita harus melaporkan kepada pihak yang berwajib. Sebagai P3K, kita harus punya solusi atas masalah. Jadi kalau menjawab soal-soal itu yang ada masalahnya seperti ini, kita harus memberikan solusi. Solusinya adalah melaporkan kepada pihak yang berwajib. Oke, lanjut lagi. Ada yang bisa baca ini? Anda mendapatkan kabar bahwa rekan kerja Anda tidak masuk karena mengalami kecelakaan. Sikap Anda adalah
langsung pergi menjenguknya karena kami adalah sahabat. Izin untuk menjenguknya dan melanjutkan bekerja setelah waktu makan siang berakhir. Mengumpulkan karyawan lainnya untuk pergi menjenguk bersama-sama. Menelepon untuk memastikan keadaan kemudian kembali bekerja. Saya masih sibuk bekerja dan menjenguknya nanti saja. C. Iya, yang mana ini? Beta, Bu. D. B dan C. A langsung pergi menjenguknya karena kami adalah sahabat. B dan Ini C. bisa enggak? D. B, izin untuk menjenguknya. D. C, boleh. Yang D tidak ya, saya masih sibuk bekerja, ini negatif dia ya. Yang mana Ibu-ibu, Bapak-bapak, teman-teman sekalian? Beta, Bu. Langsung pergi kita bahas satu-satu ya. Untuk yang poin A, pergi menjenguknya karena kami adalah sahabat. Izin, Bu, Ini suaranya nggak jelas, Bu. Tidak profesional dalam bekerja, ya. Tidak bisa kita langsung pergi menjenguknya karena kita. B, izin untuk menjenguknya, jadi boleh ya. C, halo. Ya, Bu. Sudah? Ya, Jelas? Jelas, Bu. Jelas sekarang. Jelas? Ini? Jelas, Bu. Jelas, Bu. C, mengumpulkan karyawan lain ya. Kita tidak bisa mengumpulkan karyawan lain karena ini bisa mengosongkan kantor ya. Ya, Bu. D, menelpon untuk memastikan keadaannya kemudian kembali bekerja. Ini bisa ya. Bisa, Bu. Ya, jadi teman-teman ini pilihannya antara B atau D. Ya. Oh, Jadi jadinya soal-soal jadinya soalnya saya berpikir Anda mendapatkan kabar, jadi belum yakin. ya, jawabannya yang benar ini adalah D. Yang poin paling tinggi ini adalah menelpon dulu karena kecelakaannya tidak tahu apakah kecelakaannya ini parah apa tidak. Ya. Di sini kita sebagai ASN kita harus tetap profesional dalam bekerja ya. Jadi kepentingan kerja itu nomor 1, baru kepentingan pribadi. Jadi menelpon untuk memastikan keadaannya, kemudian kembali bekerja. Karena di sini belum ditahu apakah rekan kerja kita ini mengalami kecelakaan yang parah apa tidak, ya. Siapa tahu kecelakaannya hanya biasa saja. Jadi yang perlu dilakukan pertama adalah menelponnya terlebih dahulu, memastikan keadaannya. Maksudnya kalau keadaannya baik-baik saja, kemudian kita kembali bekerja. Kemudian kalau misalkan poin 4, izin untuk menjenguknya dan melanjutkan bekerja setelah waktu makan siang berakhir. Ini tidak menunjukkan profesional dalam bekerja. Walaupun ini adalah empati ya, tapi ini merupakan poin kedua tertinggi. Poin pertama yang tertinggi adalah menelpon untuk memastikan keadaannya, kemudian kembali bekerja. Kalau misalkan teman-teman punya pendapat yang berbeda, boleh juga mengisi poin B. Karena poin B ini adalah poin 4. Ini merupakan soal-soal tahun lalu ya, yang dibahas sekarang. Kita bisa lanjut ya. Bisa lanjut, jelas ini suara? Ya, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Lanjut. Nah, lanjut ini yang seperti bisa baca. Saya, Bu. Ya. Suatu hari Anda bertemu di rumah pasangan Anda. Mereka menghidangkan makanan yang kurang Anda sukai. Sikap Anda adalah A. Mengatakan bahwa saya sedang berpuasa. B. Tidak menyentuh makanan dan berterus terang. C. Hanya minum air. D. Ikut makan bersama untuk menghormati keluarga pasangan. E. Pamit pulang jika saya sudah lapar. D. Delta, Bu. Yang mana? Yang mana jawabannya? D, Bu. Delta, D. Delta.
Ada yang mengatakan A, berbohong tidak boleh ya. Kalau menjawab Ya. soal P3K itu berbohong tidak boleh. Jadi tidak disarankan. B, tidak menyentuh makanan dan berterus terang. Ini boleh ya? Boleh. Boleh. C, hanya minum air. Hanya minum air tidak boleh ya, karena mereka menghidangkan makanan. D, ikut makan bersama untuk menghormati keluarga pasangan. Ini boleh. Boleh. E, pamit pulang jika saya sudah lapar. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian ini juga tidak boleh. Antara B dan D. Ya, antara B dan D. Karena di sini bertamu di rumah pasangan Anda. Suatu hari Anda bertamu di rumah pasangan Anda, mereka menghidangkan makanan yang kurang Anda sukai. Di sini kurang Anda sukai, namun bukan berarti haram ya. Hanya di sini kurang Anda sukai. Di sini juga tidak dikatakan bahwa Anda alergi. Di sini hanya dijelaskan bahwa makanan ini kurang disukai. Kalau kurang disukai berarti ikut makan bersama untuk menghormati keluarga pasangan. Ini jawabannya D ya. Ikut makan bersama ini bukan berarti makan dalam jumlah yang banyak. Makan dalam jumlah sedikit pun juga bisa dikatakan ikut makan bersama daripada tidak menyentuh makanan sama sekali. Ya. Untuk poin tinggi di sini adalah D, kemudian untuk poin 4 adalah B. Oke. Jadi jelaskan ya. Jelas, Bu. Jelas. Jadi tidak boleh tidak menyentuh makanan sama sekali karena bukan makanan yang haram atau bukan makanan yang alergi. Lanjut. Oke, di sini ada lagi bisa baca, silakan. Anda adalah sekretaris panitia sebuah kegiatan besar yang baru saja selesai dilaksanakan. Ketua panitia meminta Anda melakukan rekayasa laporan pertanggungjawaban agar dana masuk sesuai dengan dana keluar. Sikap Anda adalah menolak dan tidak mau ikut campur, menolak dalam hati karena Anda takut dimarahi, menolak dan mengingatkan ketua panitia bahwa tindakannya adalah salah, segera melaporkan ke pihak yang berwajib, pura-pura tidak paham permintaannya. Ya, yang mana ini menurut buat C. buat yang baca ya? Charlie, C. Charlie, Bu. C. C. Kenapa bukan menjawab D, segera melaporkannya kepada pihak yang berwajib? Ini tidak ada bukti kuat, hanya meminta. Jadi belum dilaksanakan. Ini belum ada bukti kuat ya. Ini hanya meminta Anda melakukan rekayasa. Belum ada bukti ya. Jadi yang A menolak dan tidak mau ikut campur juga tidak boleh. Kenapa A ini pilihannya bukan pilihan tertinggi? Karena kita harus memberikan solusi. Kalau menolak dan tidak mau ikut campur ini tidak memberikan solusi. Menolak dalam hati karena takut dimarahi juga tidak. Menolak dan mengingatkan ketua panitia bahwa tindakannya salah. Ini kita menolak dan memberikan solusi. Ya, jadi pilihan jawaban yang paling tinggi adalah C. C baru A. Ya. Kalau ini tidak ada solusi. Jadi kalau kita menjawab soal harus dilihat mana yang memberikan solusi. Memberikan solusi itu berarti jawaban yang poin tinggi. Jika Anda mengalami kegagalan. Ya, lanjut. Jika Anda mengalami kegagalan, maka A. Saya akan merenung sepanjang hari. B. Saya mengevaluasi diri dan segera bangkit. C. Saya menganggap ini kemalangan hidup saya. D. Saya meminta atasan untuk mengoreksi saya. E. Saya menganggap belum rezeki saya. Ya, yang mana ini teman-teman? B. B ya, saya B. mengevaluasi diri dan segera bangkit. Pokoknya yang namanya kegagalan dalam soal-soal tes P3K harus evaluasi diri dan bangkit. Jangan lupa evaluasi diri, baru kemudian bangkit. Ini salah, dan ini salah ya. Oke. Poin yang paling tinggi itu mengevaluasi diri. Soal tentang sosial kultural ya. Anda diminta menjadi salah satu utusan untuk mengikuti seminar pendidikan.
Saat acara seminar berlangsung, salah satu pematerinya menggunakan bahasa Inggris. Anda tidak terlalu mahir berbahasa Inggris. Sikap Anda adalah A, dia menyimak meskipun tidak paham. B, memilih mengerjakan hal lain yang lebih bermanfaat. C, menanyakan beberapa arti pada rekan yang ada di samping saya. Kemudian D, membuka aplikasi translate bahasa online yang dapat membantu saya. E, memainkan handphone saya untuk menghilangkan jenuh. Yang mana yang benar? Delta, Bu. Delta. Kalau A tidak ya, dia meskipun tidak paham ini tidak. Walaupun ini sering kita lakukan ya. B, memilih mengerjakan hal lain yang lebih bermanfaat ini juga tidak bisa karena kita adalah utusan. Pernah ngirim ke aku atau enggak? Soalnya sebagian orang ASN, sebagian orang P3K. Buatun. C, menanyakan beberapa arti yang tidak saya pahami pada rekan samping saya ini boleh ya? Bisa. Boleh, Bu. C. Nah, dia membuka aplikasi translate bahasa online yang dapat membantu saya. Bisa. Dia memainkan handphone saya untuk menghilangkan jenuh. Tidak. Ini bedanya C sama Delta apa ya? Kalau kita C, ini bisa mengganggu rekan kita yang lagi hilang fokus, Bu. Ya, hilang fokus. Jadi, solusi kalau kita tidak terlalu mahir berbahasa Inggris, kita dapat membuka aplikasi translate bahasa online yang dapat membantu saya. Jadi, pilihan paling tinggi adalah D. Ingat, kita harus, kalau ada soal seperti ini, yang ada masalah seperti ini, jangan lupa kita harus mencari jawaban yang memberikan solusi. Jadi solusinya adalah membuka aplikasi translate bahasa online yang dapat membantu saya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini Anda berhasil naik jabatan. Sikap Anda adalah puas dan merasa lega, ini tidak, bersyukur dan terus meningkatkan prestasi saya. B. Ini langsung cari kita jawab B ya. Ya. Nah, ini soal tes sosial kultural ya. Nah, ini Anda diutus mengikuti pelatihan tingkat nasional. Para peserta berasal dari berbagai daerah yang memiliki berbagai latar belakang budaya, pendidikan, kebiasaan, dan lain sebagainya. Sikap Anda, A, berusaha berhati-hati dalam bersikap agar tidak menyinggung peserta yang lain. Boleh tidak ini? Boleh ya? Boleh. Berusaha berhati-hati karena tidak menyinggung. Karena ini banyak peserta dari berbagai daerah. Lebih banyak diam dan tidak bersemangat, ini tidak boleh. Menjadi diri sendiri dan bertindak tanpa menyinggung peserta lain, ini boleh. Tidak percaya diri, tidak boleh. Pasrah dan mendukung setiap pendapat lainnya, tidak boleh. Jadi antara A dan C, mana pilihan yang paling tinggi, teman-teman? A. A. Kalau A ini kita lihat berusaha A ini berusaha berhati-hati dalam Suaranya, Bu. Tapi suaranya, Bu. Kalau kita berusaha berhati-hati, berarti kita sudah jelas. Kurang jelas. Kalau bisa lanjut. Suaranya sudah jelas ya. Nah, ini kita lihat kalau yang poin A, berusaha berhati-hati dalam bersikap agar tidak menyinggung peserta yang lainnya, dibandingkan kita menjadi diri sendiri dan bertindak tanpa menyinggung peserta yang lainnya. Ini sama-sama tidak menyinggung ya. Jadi, poin yang paling tinggi ini karena sama-sama tidak menyinggung, poin yang paling tinggi ini adalah menjadi utusan. Kalau kita berusaha berhati-hati, ini berarti kita nanti kurang profesional ya. Sebagai utusan kita jadi kurang profesional. Yang paling tepat adalah kita menjadi diri sendiri, mewakili daerah kita dan bertindak tanpa menyinggung peserta yang lainnya. Jadi poin yang paling tinggi di sini adalah C. Kemudian poin dengan poin 4 adalah A. Sudah jelas ini ya? Jelas, Bu.
Ya, jadi yang poin paling tingginya adalah menjadi diri sendiri dan bertindak tanpa menyinggung peserta yang lain. Nah, itu merupakan ini soal terakhir ya sebelum kita masuk ke tes wawancara. Masuk di tes wawancara. Saudara ipar Anda membalas chat dari seseorang saat acara makan malam keluarga berlangsung. Ini saudara ipar Anda membalas chat dari seseorang saat acara makan malam berlangsung. Yang sikap kita adalah pertama, A, membiarkannya membalas chat. B, menegurnya karena sedang makan. C, memilih berbincang dengan anggota keluarga yang lain. D, tidak peduli dan melanjutkan makan. E, setiap orang berhak memiliki kegiatan yang diinginkan. Menurut teman-teman ini apa? A, Bu. A, membiarkannya membalas chat, boleh ya? Boleh, Bu. B, menegurnya karena sedang makan. Ini boleh tidak? Menegurnya karena sedang makan. Boleh. Boleh. Memilih berbincang dengan anggota keluarga yang lain. Ini tidak keluar dari soal ya. Ya. Kemudian D, tidak peduli dan melanjutkan makan. Ini ingat kalau ada soal ini option dengan tidak peduli ini negatif ya. Kalau negatif berarti kita eliminasi. Oke, yang kemudian yang E, setiap orang berhak memiliki kegiatan yang diinginkan. Nah, kita lihat saudara mana yang paling tepat, saudara ipar membalas chat dan yang lagi membalas chat dari seorang kita langsung menegurnya apa tidak? Tidak ya, ini wajar ya kalau kita membiarkannya membalas chat karena bisa jadi chat ini merupakan chat dari orang yang penting atau atasan. Ya, di sini tidak dijelaskan bahwa ini lagi rapat keluarga atau membahas apa, ini hanya acara makan malam biasa ya. Ini hanya acara makan malam biasa, bukan acara dengan atasannya. Jadi pilihan yang paling tepat ini adalah A, membiarkannya membalas chat. Kecuali dia menelpon di acara makan malam. Kalau hanya membalas chat ini tidak masalah. Kalau B, menegurnya karena sedang makan, ini merupakan poin 4. Yang poin 3 adalah setiap orang berhak melakukan kegiatan yang diinginkan. Ini poin 3. Ya. Oke, kita masuk di tes wawancara ya. Nah, berdasarkan FR tahun 2021, FR ini adalah soal-soal tahun 2001. Soal wawancaranya ini panjang dan pilihan jawabannya hampir mirip. Soal wawancaranya terkait sikap kita saat menjadi ASN. Jadi soal wawancaranya ini hanya 10 nomor. 10 nomor terkait dengan sikap kita saat menjadi ASN. Soal wawancaranya itu jawabannya beri teman-teman sekalian sekalipun tidak tahu sama sekali jawaban sih. Pilihan jawaban terbaik skornya soal wawancara ini optionnya pilihan E. Ingat untuk wawancara, tidak boleh ya. Yang harus selalu siap adalah integritas dan moralitas. Integritas tadi itu adalah jujur, taat aturan, bertanggung jawab, empati. Moralitas di sini yaitu sopan santun. Nah, yang pertama biasanya yang menjadi soal tes wawancara mengikuti P3K. Kalau dibuat dalam bentuk ini saya masih dalam bentuk biasa ya. Nanti ada soal ini pilihan ganda. Ini teman-teman alasan atau motivasi untuk mengikuti P3K ini apa? Salah satu alasannya. Biasanya pilihannya ini adalah untuk mendapatkan penghasilan, untuk mendapatkan jabatan, untuk menjamin hari tua. Kalau P3K ada jaminan hari tua tidak? Tidak ada. Ada, Bu. Ada? Tidak ada. Tidak ada. Ada jenjang jabatan di P3K? Tidak ada. Ada. Tidak ada. Jadi kalau misalkan selalu muncul alasan motivasi untuk mengikuti P3K.
Jadi kalau ada soal mengenai motivasi P3K itu dieliminasi jawaban yang tentang jabatan ataupun tentang jaminan hari tua. Karena motivasi P3K ini adalah mengabdi kepada negara, ya, mengabdi kepada negara. Nanti kalau soal wawancaranya ini panjang-panjang ya, tidak seperti ini garis-garis besarnya. Kemudian apa yang diketahui tentang P3K? P3K ini kepanjangannya apa? P3K kepanjangannya Pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Ya. Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Ini ya, P3K itu merupakan warga negara yang memenuhi syarat diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Benarkah telah mengetahui posisi jabatan yang dilamar? Kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabannya adalah benar sekali karena telah mempelajari seluruh informasi terkait jabatan yang dilamar sebelum mendaftar. Ya, kita lanjut lagi. Bagaimana sikap dan prinsip seorang ASN? Sikapnya adalah integritas dan moralitas. Jadi lagi-lagi integritas dan moralitas yang harus diterapkan dalam sikap sebagai seorang ASN. P3K ini termasuk ASN bukan? Bagian dari ASN. Ya, ASN itu ada dua, yaitu PNS dan P3K. Karakter bekerja sebagai seorang ASN. Karakter bekerja sebagai seorang ASN yaitu profesional, ahli di bidangnya, dan inovatif. Jadi nanti akan muncul soal-soal tentang wawancara, tentang karakter bekerja kita sebagai seorang ASN. Yang perlu dilihat sekarang ini adalah kita harus profesional, ahli dalam bidang kita, dan inovatif. Ingat ada kata inovatif ya. Kemudian 6, profesionalnya seorang ASN. Nah, ini sesuai dengan pertemuan bahwa ASN itu dikatakan profesional apabila punya 3 kompetensi. Manajerial, teknis, dan sosial. Dikatakan profesional apa manajerial, teknis, dan sosial kultural. Jadi makanya 3 kompetensi inilah yang diujikan dalam tes P3K karena itu menyangkut tes profesional seorang ASN. Nah, ini ada yang bisa jawab tidak? Ini ASN bekerja secara individu atau berkelompok? Berkelompok. Bekerja secara individu atau berkelompok, ya. ASN itu bekerja dua-duanya, bisa yang mana saja dan kapan saja. Jadi ASN itu bisa bekerja secara mandiri, bisa bekerja secara berkelompok. Kalaupun dia ditugaskan untuk individu dia bisa, kalaupun dia ditugaskan untuk berkelompok dia bisa. Nah, ini salah satu contoh soal ya. Contoh soal untuk tes wawancara. Jadi tes wawancara ini juga merupakan tes dengan pilihan ganda. Ini saya yang presek atau bagaimana ya? Dari Ibu, Bu. Iya ya. Halo, jelas? Jelas, Bu. Ya. Lanjut, Anda baru saja menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pimpinan. Anda sudah mengerjakannya sepanjang malam hingga Anda hanya tidur 1 jam. Saat Anda menyerahkan hasilnya kepada pimpinan, pimpinan merasa tidak puas dan memberikan banyak kritik pada hasil Anda. Reaksi Anda adalah A. Menganggap bos saya keterlaluan karena tidak menghargai pekerjaan saya. B. Biasa saja karena pimpinan selalu mencari kesalahan bawahannya.
C. Segera memperbaiki tugas saya sesuai kritikan yang diberikan. D. Meminta pimpinan menyuruh karyawan lain yang lebih senior untuk memperbaiki tugas saya agar tidak ada kesalahan lagi. E. Tidak ambil pusing. C ya. Segera memperbaiki tugas saya sesuai kritikan. Itu paruhnya. Ini jawabannya adalah C ya, segera memperbaiki tugas saya sesuai kritikan yang diberikan. Ini tidak perlu dibahas karena sudah jelas ya. 10 tahun ke depan Anda sudah menjadi ASN melalui jalur ketiga K. Ini sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Jawabannya ini adalah A, sangat setuju ya, karena positif. Amin. Amin. Lanjut. Pimpinan meminta 2 orang karyawan untuk menyelesaikan satu tugas. Salah satunya adalah Anda. Ini tidak lama lagi ya. Dua nomor terakhir ya. Iya, Bu. Pimpinan meminta 2 karyawan untuk menyelesaikan suatu tugas. Salah satunya adalah Anda. Tugas tersebut akan digunakan sebagai bahan rapat kerja bersama klien penting. Karyawan dengan hasil kerja terbaik akan dipromosikan untuk kenaikan jabatan. Reaksi Anda adalah A. Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan maksimal. B. Mengerjakan tugas dengan ide baru. C. Mencari tahu ide saingan saya agar tidak sama. D. Mencari referensi terbaik. E. Bekerja seperti biasa. Yang mana? A. Terus perlu diingat tadi bahwa seorang ASN Inovasi. itu Ada ide baru. Inovasi. Oh, iya. Ada inovasi ya. Iya. Jadi yang paling benar adalah B. Mengerjakan tugas dengan ide yang baru. Kemudian mencari referensi yang terbaik juga bisa ya. Ya. Antara B dan D. Pokoknya kita harus ada inovasi. Oke, jelas ya? Lanjut. Terakhir, Anda terpilih sebagai salah satu karyawan yang akan dipromosikan untuk kenaikan jabatan. Saat tiba hari pengumuman, ternyata Anda menempati posisi jabatan yang sama seperti sebelum diadakan promosi kenaikan jabatan. Berarti ini dia tidak naik jabatan ya? Iya. Tidak naik jabatan. Reaksi Anda adalah A. Merenung sepanjang hari. B. Merasa hari ini adalah hari kesialan Anda. C. Menerima dengan pasrah. D. Memusuhi karyawan lain. E. Mengintrospeksi diri dan ya, ini sudah jelas E ya. Ini sudah jelas E. Mengintrospeksi dan melakukan perbaikan kinerja. Jadi itu merupakan soal-soal wawancara dan masih banyak lagi jenis tes wawancara yang lainnya. Tapi untuk malam ini saya pengenalan terlebih dahulu terhadap jenis-jenis soal ya. Nah, ini tadi saya ulang lagi di ambang batas ini sudah paham belum untuk ambang batas ini? Tesnya mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi sebelum ditutup di sini. Bagaimana untuk nilai ambang batas dan bobotnya sudah paham? Ada pertanyaan? Tanya, Bu. Ya. Kalau kita sudah melewati ambang batas, Ya. tapi belum tentu lolos ya, Bu ya? Belum. Ya. Nanti itu misalkan Ibu di tempat tesnya itu yang diterima ada 10 ya. Ada 10, jumlah pelamarnya ada 15. Jadi semua yang lulus itu akan di ranking. Jadi yang nilainya paling tinggi itu yang lolos sampai 10. Jadi yang urutan 11 sampai 15 itu belum lolos ya. Namun diingat untuk yang lulus itu nilai ambang batasnya ini kita lihat untuk teknis ini tidak ada ya. Tidak ada. Jadi walaupun 40 itu sudah sampai ambang batas. Walaupun hanya 10,
teknis hanya benar, hanya nilainya hanya 10, namun itu sudah dianggap Hilang Bu, suaranya Bu. Hilang suaranya Bu. Jabatan yang izin Bu. Izin Bu. Halo, jelas? Enggak Bu. Belum Bu, izin. Hilang timbul, Bu. Linknya itu. Halo. Tersendat-sendat Bu. Sendat-sendat, bener. Agak leong, Bu. Orang Sulawesi Bu Iswan. Apalin ngagaleong. Melenoi, Bu. Sendat-sendat kekerebek. Kendala jaringan. Awan mungkin nama. Halo, Fit. Iya, Kak. Ya, silakan Kak. Lanjutkan. Halo. Ya, Kak. Halo, Fitri. Ya, halo Kak. Silakan Kak. Silakan teman-teman sebelum itu. Ya, mungkin bisa diambil alih ya, Fit ya. Kalau ada yang bertanya, teman-teman. Saya ambil alih untuk selanjutnya. Ingin bertanya boleh Bu? Ya, silakan Bu Atul. Ya, Ibu, kalau di persyaratan P3K kan ada ketentuan kaitan Perdirjen terkait ada nilai tambah apabila kita sudah bekerja lebih dari 3 tahun dan memilih institusi tersebut dan usianya di atas 35 tahun mendapatkan tambahan nilai 25%. Nah, 25% itu kalau dilihat dari tadi yang ambang batas ada di mana ya? Atau akumulasi dari semua nilai kemudian tambah 25% atau bagaimana Bu? Terima kasih. Ya, 25% itu dari akumulasi. Halo. Iya Kak, jelas. Halo. Ya Kak. Fit, mungkin bisa pertanyaannya melalui chat ya. Saya jawab melalui chat ya. Teman-teman semua, terima kasih. Nanti dirampungkan di chat ya. Peserta malam hari ini. Untuk sesi selanjutnya akan kita lanjutkan via grup tinggal ya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih kepada narasumber kita, Happy Kurniati Sulaiman. Semangat selalu buat kita semua. Untuk sesi kedua nanti akan kita bicarakan lagi untuk waktu dan hal yang sudah kita sepakati.
bersama. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Selamat beristirahat dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum tutup kita foto bersamanya semua. Ya. Semua kameranya diaktifkan. Ya. Oke, sudah. Tolong semua dibuka kamera Zoom-nya. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Ini akan Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Ya. Iya. Ada misalnya akhirnya saya